Kali ini saya hanya akan membaca fenomena yang terjadi di sekitar sekarang ini, dan saya akan menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan atau sebaiknya dilakukan menurut saya. Karena ini ustadzan, jadi pengajiannya juga nanti mungkin pengajianan. Bisa jadi apa yang menjadi pendapat saya tidak sama dengan apa yang menjadi pendapat pemirsa, tapi inilah hasanah keilmuan yang harus kita komparasikan. Sengaja saya menggunakan tema berburu keberkahan di bulan Ramadan, karena menurut kami menggunakan terminologi berburu ini nampaknya lebih keren daripada kita harus menggunakan mencari berkah di bulan Ramadan. Kalau itu nampaknya biasa-biasa saja. Kalau berburu meskipun substansinya sama dengan mencari, kayaknya lebih keren. Ramadan yang sudah kita siapkan dari 3 bulan yang lalu, mulai bulan Rajab, Sya'ban kita sudah berdoa supaya ditemukan dengan Ramadan. Tapi ternyata begitu sampai di bulan Ramadan, apa yang kita rencanakan berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Ramadan yang kita kenal dengan bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan idkum minan nar, bulan yang mengajarkan kedisiplinan. Tidak ada ajaran kedisiplinan sedisiplin apa yang dilakukan di bulan Ramadan. Misalnya ketika buka puasa tiba, siapapun orangnya, begitu mendengar adzan maghrib dia akan disiplin melaksanakan berbuka, dan itu dilakukan berulang-ulang sampai 1 bulan. Ramadan juga mengajarkan kita untuk pengendalian diri, toleransi, rendah diri, jujur, takwa, dan penyucian hati. Tapi pada Ramadan yang kali ini, Ramadan di tengah wabah atau orang Jawa mengatakan pagebluk ini, kita tidak harus mendapatkan semua itu. Kita harus melakukan skala prioritas. Karena apa yang kita rencanakan jauh hari, begitu masuk di bulan Ramadan ini berbeda 360 derajat. Tetapi kita tidak boleh kehilangan orientasi untuk mencari berkah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, saya mencatat ada 3 prioritas paling tidak yang harus kita buru di Ramadan di tengah-tengah Covid ini. Yang pertama yang harus kita peroleh hari ini, yang harus kita cari hari ini di bulan Ramadan ini adalah menumbuhkan jiwa kasih sayang. Paling tidak. Yang kedua menumbuhkan jiwa kesabaran, dan yang kedua menumbuhkan jiwa kesabaran, dan yang ketiga yang harus kita perjuangkan di bulan Ramadan ini adalah kasih sayang, sabar, dan yang ketiga takwa. Takwa nomor 2, kasih sayang, takwa, dan sabar. Saya akan mengupas satu-satu kenapa harus kasih sayang yang harus kita tumbuhkan di Ramadan di tengah-tengah wabah ini. Beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan betapa ironisnya ketika ada orang yang sudah meninggal kemudian mendapatkan penolakan dari masyarakat untuk dimakamkan. Jelas ini adalah lemahnya rasa kasih sayang yang ada di masyarakat itu. Budaya kita, agama kita mengajarkan apa yang ingin dilakukan orang kepadamu, maka lakukanlah itu kepadanya. Ketika kita ingin mendapatkan kasih sayang dari orang lain, maka sayangilah orang tersebut. Bahkan agama juga menyampaikan, ketika kita mau menyayangi apa yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit juga akan menyayangi kita. Yang kedua yang harus kita perjuangkan di Ramadan ini adalah meningkatkan jiwa ketakwaan. Ini yang
mungkin nanti akan menimbulkan pro dan kontra. Ketakwaan menurut pendapat saya itu bukan menjauhi segala yang dilarang dan mengerjakan segala yang diperintahkan, atau dibalik, mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang, karena itu mustahil. Mana ada orang yang bisa menjauhi semua yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Menurut saya itu makna basa-basi kan, dalam tanda kutip. Saya tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu basa-basi, tapi pemaknaan yang demikian itu adalah pemaknaan yang basa-basi. Saya lebih sepakat kalau makna takwa itu makna dasarnya adalah melindungi atau menjaga. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu melindungi diri dan menjaga diri dari sesuatu yang bisa membahayakan dirinya, baik ketika masih di dunia maupun ketika di akhirat nanti. Orang yang bertakwa itu adalah misalnya orang yang ingin melindungi dari kebodohan, maka dia harus belajar. Orang yang ingin melindungi dari rasa sakit, maka dia harus berobat. Orang yang melindungi dari wabah, maka dia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pemerintah atau orang yang ahli di bidang wabah ini. Nah, sekarang ini nampaknya sudah semakin terbalik. Orang yang tidak ahli kesehatan, misalnya ulama, berbicara tentang kesehatan, bahkan cenderung menyepelekan apa yang disampaikan oleh pemerintah yang sudah punya ahli di bidang kesehatan. Oleh karena itu, orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menjaga dan melindungi dirinya dari sesuatu yang bisa membahayakan dirinya, baik ketika masih hidup di dunia ini maupun ketika di akhirat nanti. Ya, termasuk di sini adalah bagaimana kita melindungi diri kita dari wabah COVID yang akhir-akhir ini nampaknya semakin menakutkan. Ada cerita dari tetangga saya yang sekarang ini tidak berani nonton TV karena semakin tahu berita dia semakin ketakutan, tetapi kalau tidak tahu berita dia tidak tahu informasi apa-apa. Nah, ini adalah pilihan apa yang harus kita lakukan. Maka kita juga harus tahu apa yang terjadi supaya kita bisa menghindari segala sesuatu itu tidak menimpa diri kita. Itulah makna takwa yang menurut saya barangkali juga bisa berbeda dengan apa yang saudara-saudara pahami. Karena doktrin kita selama ini takwa itu adalah menjauhi segala larangan, melaksanakan segala perintah. Dan itu hampir tiap minggu, tiap hari Jumat disampaikan oleh khotib yang demikian itu. Padahal sekali lagi mustahil orang yang bisa melakukan itu. Itu adalah makna hiperbolis. Menurut hemat kami lebih tepat kalau takwa itu adalah orang yang bisa menjaga diri dari sesuatu yang membahayakan dirinya. Yang ketiga yang harus kita buru di bulan Ramadan yang berkah ini adalah sabar. Sabar itu seringkali kita maknai menerima ing pandum, menerima apa yang terjadi, padahal sesungguhnya atau sumeleh lah. Orang Jawa, ulama-ulama dulu mengatakan sumeleh. Padahal sabar itu juga punya makna yang aktif, makna yang progresif, bukan makna pasif. Karena sabar itu boleh dilakukan setelah kita maksimal melakukan ikhtiar. Kita harus pahami bahwa wabah yang melanda sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk juga Indonesia ini, adalah sebagai ujian Allah terhadap umat manusia. Karena ujian itu biasanya tidak memilih, ujian itu diturunkan secara umum. Disinilah nanti akan terjadi yang namanya dalam bahasa biologi itu seleksi alam. Siapa yang mampu bertahan di tengah-tengah ujian ini. Bersabar maka harus dimaknai secara progresif, bukan hanya diam, tetapi juga mengupayakan bagaimana supaya musibah ini bisa terputus sehingga wabah ini bisa teratasi dengan baik.
sabar ini menjadi penting karena dalam agama juga mengisyaratkan dalam menyelesaikan masalah itu bisa dengan dua cara, bisa sabar dan sholat. Kalau makna itu saya pahami bersabar secara progresif dan sholat adalah wujud lain daripada doa. Maka atasilah segala apa yang menimpa kamu dengan sabar yang progresif, dan jangan lupa juga berdoa. Di yang lain barangkali yang juga perlu ditambahkan yang harus kita dapatkan di Ramadan ini sebagai bonus barangkali adalah melahirkan jiwa optimis. Kita harus optimis bahwa apapun yang terjadi, musibah, cobaan, ini pasti akan berlalu. Malam yang gelap ini akan berganti dengan terbitnya matahari di esok hari. Tidak ada kesusahan dan kesenangan yang abadi. Semua akan senantiasa berganti. Kesusahan hari ini mudah-mudahan terobati dengan kegembiraan di masa yang datang. Optimis ini juga saya tambahkan karena salah satu sikap yang harus dimiliki oleh orang bertakwa, ya, orang yang bertakwa itu sikap yang harus dimiliki adalah tidak pernah putus asa terhadap rahmatnya Gusti Allah. Kita harus yakin rahmatnya Gusti Allah itu melebihi luasnya laut dan bumi ini, laut dan langit ini, atau bumi dan langit ini. Biasa yang digunakan bahasa kitab itu rahmatnya Tuhan melebihi luasnya bumi dan luasnya langit. Itu harus senantiasa ada dalam diri kita. Bila kasih sayang, takwa, dan sabar berhasil kita dapatkan dalam Ramadan kali ini, maka kita harus yakin bahwa dengan iman dan ihtisab puasa kita kali ini, keberkahan Ramadan dari Gusti Allah akan senantiasa melimpah, akan senantiasa didapatkan oleh seluruh penduduk negeri ini, sehingga kita menjadi kembali negeri yang aman, damai, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu barangkali sekedar pembacaan saya, tadarus saya di pertemuan pertama ini terhadap apa yang harus kita buru di Ramadan di tengah-tengah Covid ini. Sekali lagi, banyak yang dijanjikan oleh Allah di Ramadan ini, tapi tidak mungkin kita raih semua karena kita sekarang dalam kondisi prihatin. Maka kita harus punya prioritas per bulan. Yang pertama, menumbuhkan jiwa kasih sayang, sehingga kita bisa di tengah-tengah Covid ini kita bisa saling menyayangi antara satu yang lain. Yang kedua, menumbuhkan jiwa kesabaran, karena tidak ada jalan yang terbaik ketika orang menghadapi musibah kecuali bersabar. Yang ketiga yang harus kita buru adalah ketakwaan yang punya makna bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari segala sesuatu yang bisa membahayakan kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Dan yang terakhir, kita harus optimis terhadap segala sesuatu, karena jiwa orang yang bertakwa adalah optimis. Semua akan indah pada waktunya. Begitu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Sugeng dalu semua santri Khurun-in dimanapun berada. Sekali lagi kami terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Asrama Khurun-in untuk berbagi pengalaman. Mudah-mudahan lain kali kita bisa berjumpa kembali. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Para pemirsa rahimahullah,
Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada keluarga besar Hurin, utamanya Bapak Ibu Pengasuh Pak Kiai Zuainuddin Wijaya dan Ibu Umi Hasunah beserta keluarga yang telah memberikan kesempatan kami untuk tabarukan di bulan suci ini. Alhamdulillah, yang kedua, saat ini kita sudah memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan ini. Patut rasanya kita untuk melakukan evaluasi atau refleksi diri, kira-kira apa yang sudah kita lakukan pada 10 hari pada Ramadan yang pertama, sehingga kita memasuki 10 hari yang kedua ini lebih mantap, kira-kira begitu. Selain rasa lapar dan dahaga, kira-kira apa yang sudah kita temukan pada 10 hari yang pertama. Hadirin rahimakumullah, kali ini pada 10 hari kedua saya akan merefleksikan kira-kira ada apa di balik nuzulul Quran di bulan suci Ramadan ini. Ramadan ini juga dikenal sebagai bulan Al-Quran karena di dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang perlu kita catat adalah Al-Quran itu turun tidak di ruang kosong, tapi Al-Quran itu turun atas respon Allah terhadap persoalan-persoalan manusia di bumi. Baik itu persoalan sosial, persoalan politik, persoalan budaya, lebih-lebih persoalan agama. Al-Quran diturunkan dalam rangka menjawab kebutuhan umat manusia. Itulah Al-Quran mengklaim dirinya sebagai hudal lil muttaqin, sebagai hudal lin nas, dan juga sebagai hudal lil mu'minin. Kalau kita cermati ayat-ayat itu, banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memang benar-benar diperuntukkan untuk umat manusia. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran tidak hanya menunjukkan arah saja, tetapi Al-Quran juga menghantarkan manusia sampai kepada tujuan penciptaan. Tidak hanya memperbaiki perilaku manusia, tetapi juga memperbaiki pola pikir manusia, agar manusia tidak hanya sehat, tetapi juga waras. Karena kewarasan itu jauh lebih penting daripada kesehatan. Inilah barangkali di antara rahasia Allah yang harus kita pelajari. Kenapa Al-Quran menyebut dirinya hudan, bukan irsyad, yang dalam bahasa Indonesia sesungguhnya maknanya sama-sama petunjuk. Irsyad itu juga menunjukkan, hudan itu juga maknanya adalah menunjukkan. Dalam kitabnya yang berjudul Al-Farqu Al-Lughawiyah, Abu Hilal Al-Ashkari membedakan antara hudan dan irsyad, meskipun maknanya sama-sama petunjuk. Arusdu atau irsyad maknanya adalah keajikan orang melakukan amal kebaikan, atau dalam bahasa Arabnya istiqomah lil alman. Dan kebalikan dari arusdu adalah al-ghayyu, yang maknanya adalah orang yang, atau al-ghayyu adalah sesat dalam perilaku. Sementara hudan menurut Al-Ashkari, kebalikannya dari hudan itu adalah ad-dhalal. Hudan maknanya petunjuk dalam pikiran dan pengetahuan untuk melakukan kebaikan, sementara ad-dhalal adalah sesat dalam pikiran dan pengetahuan. Itu kenapa Al-Quran menyebut dirinya sebagai hudan. Sementara
di tafsir Jalalain, salah satu tafsir yang paling banyak dipelajari oleh kalangan pesantren, kalimah hudal lil muttaqin maupun hudal lil mukminin adalah lafaz yang sifatnya majazi atau metaforis, yang maknanya adalah menghantarkan orang-orang yang takwa atau menjadi muttaqin dan orang-orang yang iman menjadi mukminin. Karena sesungguhnya orang yang muttaqin dan mukminin itu adalah orang yang sudah tidak butuh hidayah, karena dia sudah sampai pada puncak tujuan. Maka di situ dikatakan bahwa kalimah hudal lil muttaqin, hudal lil mukminin ini adalah sebagai majazi, metaforis. Karena muttaqin maupun mukminin itu orang yang sudah dalam tataran kehidupan ini sudah mentok pencapaiannya, sehingga dia sudah tidak butuh petunjuk lagi, karena dia sesungguhnya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Pertanyaannya kemudian adalah, siapakah mukmin itu? Ini yang nanti secara pelan-pelan akan kita kupas. Mukmin itu adalah mereka yang beriman dan mampu menciptakan rasa aman lingkungannya. Orang yang mengaku dirinya beriman tetapi tidak mampu menciptakan rasa aman, maka dia tidak termasuk orang yang disebut dalam Al-Quran hudal lil mukminin. Banyak sekarang ini orang yang mengaku dirinya beriman tetapi dia tidak menimbulkan rasa aman. Yang namanya mukminin itu adalah orang yang beriman dan menimbulkan rasa aman terhadap lingkungannya. Makanya dalam sebuah ayat Allah juga menyampaikan tidak sempurna iman seseorang hingga dia mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Itulah, selama kita masih belum bisa mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri, maka iman kita belum termasuk iman yang sempurna. Sehingga ada beberapa kalimat yang maknanya senada dengan kalimat mukmin, yaitu muslih, orang yang suka membuat islah, orang yang suka mendamaikan. Ada juga kalimat yang lain, mukhlisin, muhsin, orang yang senantiasa berbuat baik. Muhsin itu dari kata hasan, baik. Tapi muhsin jauh lebih penting daripada hasan. Melakukan kebaikan jauh lebih penting daripada kebaikan itu sendiri. Kalimat yang lain yang senada dengan mukmin adalah muslim. Muslim adalah orang yang selamat dan menyelamatkan. Makanya ada hadis Nabi, al-muslim adalah orang yang menjadikan orang lain selamat baik dari perkataan maupun perbuatannya. Al-muslim man salima min lisani wa min yadayhi. Itu kira-kira makna daripada muslim. Yang semuanya itu memiliki makna melaksanakan kebaikan yang juga berdampak kepada lingkungan sekitar. Misalnya orang yang takwa, kemarin kita sampaikan makna takwa itu bukan hanya orang yang bisa mengerjakan segala yang diperintah dan menjauhi yang dilarang, karena itu mustahil. Tapi orang yang tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan, yang bisa menyelamatkan dia dan lingkungannya, itu adalah orang yang takwa. Sementara orang yang mukmin bukan saja orang yang beriman, tetapi juga orang yang bisa menciptakan rasa aman. Muslim
bukan saja orang yang selamat, orang yang berislam, tetapi juga orang yang selamat dan mampu menyelamatkan lingkungan. Jadi ada dampak sosial yang berimbas kepada lingkungan. Oleh karena itu oleh karena itu hanya Salim dirinya yang selamat, tetapi kalau Muslim juga menyelamatkan lingkungan. Begitulah Al-Quran menjadikan pedoman hidup kita diturunkan bukan pada ruang yang kosong, tapi dalam rangka menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan. Banyak sekali persoalan-persoalan hukum di dalam Al-Quran yang bisa dinegosiasikan karena satu keadaan yang dalam bahasa fikih disebut dengan istilah ilah, yang jadi tidak mesti harus kaku sebagaimana yang tertulis atau yang tersurat di dalam Al-Quran, tapi juga bisa dinegosiasikan sesuai dengan keadaan-keadaan. Oleh karena itu dalam rangka menyambut nuzulul Quran ini, mari sebagaimana yang dipesankan oleh Al-Quran, yang dideklariskan oleh Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, hudal lil mu'minin, hudal lin nas, yang akan mengantarkan kita menjadi manusia yang benar-benar manusia, manusia yang tahu dirinya, manusia yang tahu lingkungannya, dan manusia yang selamat sebagaimana dititahkan oleh Allah, manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Khalifah punya dua tujuan, yaitu yang pertama adalah istikmar, memakmurkan bumi. Yang kedua adalah menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah, ada satu hadis yang sering disitir oleh banyak mubalik tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya adalah bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya atau ahlinya. Artinya apa? Dalam referensi yang saya baca, ada dua hal yang akan memberikan syafaat kita nanti di hari kiamat. Yang pertama adalah hak Rasulullah SAW yang akan memberi syafaat kepada kita, dan yang kedua adalah Al-Quran yang kita baca, karena Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat kepada ahlinya. Itu barangkali bukan pengajian yang pantas, barangkali bincang-bincang kita pada malam hari ini, yang mana malam hari ini sudah masuk dalam 10 hari kedua di bulan Ramadan. Kita akan menyambut hari ulang tahun turunnya Al-Quran di bumi ini, dan sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah terhadap turunnya Al-Quran yang telah menjawab persoalan kemanusiaan, mari kita perbanyak membaca Al-Quran di rumah kita. Kalau tidak bisa tadarus di mushola, maka di rumah kita. Ini juga ada anjurannya dari Rasulullah SAW, nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Sementara ada hadis yang lain yang mengatakan nawwiru qulubakum bi qiraatil Quran. Sinarilah hatimu dengan membaca Al-Quran. Tentunya membaca dengan murotal, membaca dengan pelan-pelan, membaca dengan angan-angan maknanya. Kalaupun tidak bisa, yang penting kita membaca karena kita diperintahkan untuk membacanya. Sekian, sekali lagi terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Masih ada waktu nampaknya, oke? Oke, ya, masih ada waktu 10 menit, kata Ustadz Taib.
menyinari hati dengan Al-Quran. Ayat yang lain atau maaf hadis yang lain mengatakan khairun nas anfa'uhum khairukum man ta'allamal Qur'an, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini ada dua ayat, dua hadis yang berbeda. Satu mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, yang satu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bagaimana kita mengambil makna dua hadis yang nampaknya bertentangan? Satu sisi Kanjeng Nabi mengatakan sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Ini dikatakan kepada Kanjeng Nabi kepada manusia seluruhnya, baik itu dia orang beriman maupun orang yang tidak beriman. Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tetapi ketika Kanjeng Nabi di hadapan orang-orang yang muslim, orang-orang yang sama-sama beriman, orang-orang sesama orang Islam, Kanjeng Nabi mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya atau mengajarkannya kepada orang lain. Belajar Al-Quran tentunya harus dengan guru yang baik, yang punya ketersambungan sanad sampai Rasulullah, sehingga bacaan-bacaan yang dibaca bisa dipertanggungjawabkan benarnya. Karena banyak bacaan-bacaan dalam Al-Quran, bahkan ada ya bacaan-bacaan yang langka, yang yang langka, yang tidak muktabar. Kita memilih bacaan-bacaan yang muktabar, bacaan-bacaan yang sesuai dengan imam-imam madzhab dalam qiraah Al-Quran. Terima kasih sekali lagi yang bisa kami sampaikan dalam rangka merefleksikan menyambut Nuzulul Quran. Sekali lagi kita mengajak, mari kita membaca Al-Quran mumpung di bulan yang baik, di bulan Ramadan yang janji Kanjeng Nabi pahalanya dilipat gandakan ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan di bulan ini. Terima kasih. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan pengasuh asrama Hurumin Bapak Kiai Haji Zainuddin Wijaya As'ad beserta Bunyai Umi Hasunah beserta keluarga. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan tadarus budaya kita di bulan suci Ramadan ini. Teman-teman santri Hurin dan semua pemirsa rahimakumullah, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki malam 10 ketiga di bulan Ramadan ini. Artinya apa? Artinya kalau kita kemarin sungguh-sungguh menjalankan puasa ini dengan serius, dengan imanan wahtisaban, berarti hari ini kita sudah menuai dua janji Allah melalui Rasulnya, yaitu 10 hari yang pertama kita sudah mendapatkan rahmat Allah, 10 hari yang kedua kita sudah mendapatkan maghfirah, sehingga malam ini kita siap-siap untuk menyongsong 10 hari yang ketiga, yaitu idkum minan nar. Kawan-kawan santri dan hadirin rahimakumullah, sekarang ini kita mempersiapkan diri memasuki 10 hari yang ketiga, di mana di malam 10 hari yang ketiga ini, berdasarkan informasi para ulama, di sana ada satu malam yang istimewa yang sering kita sebut dengan malam Lailatul Qadar.
Meskipun sesungguhnya banyak perbedaan pandangan terhadap Lailatul Qadar, tetapi yang paling banyak diikuti oleh para ulama termasuk Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar diperkirakan jatuh pada 10 hari kedua, utamanya di malam-malam ganjil. Kawan-kawan santri rahimakumullah, ada hal yang menarik di masyarakat Jawa ini kalau kita cermati dalam menghidupkan malam-malam Ramadan, mulai dari persiapan menjelang masuknya bulan Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, dan nanti setelah Ramadan usai. Kami akan mencoba menelaah beberapa budaya Jawa yang menjadi sangat penting di kehidupan kita ini. Yang pertama, orang Jawa menyebutnya dengan istilah megengan. Mungkin beberapa di antara kita tidak asing dengan istilah megengan. Megengan adalah satu ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa menjelang bulan Ramadan. Biasanya dilakukan setelah nisfu Sya'ban, setelah pertengahan bulan Sya'ban. Masyarakat Jawa pada umumnya mbancai. Megengan itu berasal dari kata megeng yang maknanya adalah menahan atau mengekang, yang tujuannya adalah mbancai ketika dia memasuki bulan Ramadan nanti harus menahan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Megengan juga punya makna memohon kepada Allah agar dalam menjalankan ibadah puasa ini diberi kelancaran. Bukan hanya kelancaran berpuasanya, tetapi juga kelancaran dalam menjalankan aktivitas atau ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan yang tidak ada di luar bulan Ramadan. Masyarakat Jawa punya budaya mbancai, satu upaya memohon diri kepada Allah agar dimudahkan segala urusan-urusannya. Yang kedua, di budaya Jawa dalam menghidupkan bulan Ramadan ini, di 10 hari terakhir ada istilahnya maleman. Maleman adalah upaya masyarakat Jawa dalam menghidupkan bulan Ramadan dengan memperbanyak sedekah di tempat-tempat ibadah, utamanya di tanggal-tanggal ganjil. Makanya sebagian masyarakat mengatakan megengan itu disebut juga sesaji Jawa. Anda jangan terjebak pada istilah sesaji yang seolah-olah ini tidak jadi sesuatu yang bid'ah. Sesaji memang sesuatu yang bid'ah karena istilah sesaji itu tidak ditemukan di era Rasulullah. Tetapi semangat sesaji ini yang harus kita ambil. Sesaji itu adalah upaya masyarakat Jawa untuk menjadi siji, menjadi satu, menyatu dengan Ramadan, agar dia bisa sungguh-sungguh masuk dalam Ramadan itu, sehingga dia dapat mendapatkan berkah Ramadan itu secara maksimal. Di era pandemi ini nampaknya sesaji ini sangat dibutuhkan, karena sesaji Ramadan itu adalah bersedekah. Hari-hari ini banyak saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita yang terdampak oleh COVID-19, sehingga banyak pemutusan pekerjaan, banyak orang terkendala ekonomi, sehingga yang paling afdol menurut hemat saya dibanding amalan-amalan yang lain, meskipun amalan-amalan yang lain juga afdal, adalah bersedekah, memperbanyak sedekah. Ulama-ulama dahulu menganjurkan kita di bulan-bulan Ramadan, utamanya yang terakhir ini, menganjurkan untuk banyak membaca istighfar, banyak melaksanakan sholat malam, banyak membaca Al-Quran, dan banyak bersedekah. Menurut hemat saya,
banyak bersedekah inilah yang seharusnya didahulukan. Apalagi di era sulit semacam ini. Kenapa demikian? Ada janji Allah kepada orang yang suka bersedekah atau orang yang lomo, orang yang sakhok. Orang yang sakhok itu dijanjikan dicintai Allah, dicintai manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Dan ini adalah momen yang sangat penting untuk kita menjadi orang yang dermawan, atau dalam bahasa kampusnya menumbuhkan filantropi sosial, menumbuhkan kedermawanan sosial. Ada ibarah atau itibar yang menarik yang bisa kita ambil dalam menyongsong malam Lailatul Qadar ini. Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern, beliau menulis satu kisah Sultan Iskandar Zulkarnain, tentang perjalanan Sultan Iskandar Zulkarnain. Satu hari Sultan Iskandar Zulkarnain ini bermaksud untuk menaklukkan wilayah di sekitarnya, sebagaimana orang kalau mau mengadakan perjalanan perang, kira-kira sebelum berangkat diadakan gelar pasukan, kira-kira begitulah. Dalam gelar pasukan itu, salah satu sambutan Sultan Iskandar Zulkarnain adalah menyampaikan kepada pasukannya bahwa kita akan melakukan perjalanan untuk melakukan penaklukan di daerah seberang, yang dalam perjalanan ini nanti kita akan melewati sungai, kata Sultan Iskandar kepada pasukannya. Nanti kalau Anda memasuki sungai, ambillah apapun yang saudara-saudara injak di sungai itu. Betul, begitu pasukan dibubarkan berangkat menuju daerah yang akan ditaklukkan, tibalah waktu yang sudah gelap melintasi sungai itu. Karena melintasi sungai, maka untuk menjaga kestabilan pasukan dibagi tiga. Pasukan pertama melintasi dulu sungai itu. Karena malam, gelap, pasukan yang pertama ini abai terhadap apa yang disampaikan oleh Sultan untuk mengambil apa yang diinjak. Karena menurutnya yang diinjak di sungai itu tidak lebih adalah pasir dan batu. Lewatlah pasukan yang pertama. Pasukan yang kedua nyusul. Pasukan yang kedua ini mengalami kebimbangan. Ini diambil apa tidak, diambil apa tidak, diambil apa tidak. Akhirnya mereka memutuskan, ya ambillah, wong ini perintah raja, tapi sekedarnya saja supaya tidak membebani kita. Ambillah mereka apa yang diinjak itu sekedarnya saja, hanya sebatas menggugurkan kewajiban atas perintah raja. Lewat pasukan yang kedua, menyusullah. Kemudian pasukan yang ketiga, pas di sungai semua yang diinjak oleh pasukan yang ketiga itu diambil semua, dimasukkan dalam rangsel perangnya itu, sampai di antara mereka ada yang keberatan, kepayahan karena membawa sesuatu yang diinjak dari sungai itu. Maka begitu melintasi sungai, waktu sudah pagi, diadakan apel lagi, gelar pasukan, pemeriksaan pasukan. Sultan Zulkarnain menyampaikan kepada pasukannya untuk apa yang dia dapat dari sungai, tolong semua diperiksa. Pasukan yang pertama ini benar-benar menyesal karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Sementara pasukan yang kedua, dia senang tapi juga menyesal. Ternyata yang diinjak dari sungai itu adalah permata, dan dia hanya mendapatkan sedikit karena dia hanya menggugurkan kewajibannya saja. Sementara pasukan yang ketiga berbahagia dia
karena dia banyak membawa permata. Susah memang untuk mencapai bahagia, tetapi hasilnya akan indah. Apa iktibar yang bisa kita peroleh dalam rangka nyegat Lailatul Qadar? Bahasa yang tepat, nyegat atau menyambut Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar ini adalah rahasia Allah. Karena rahasia Allah inilah kemudian menjadi asik ketika kita mencari rahasia itu. Kalau kita menjalankan puasa dari awal sampai akhir ini, menjalani bulan Ramadan dengan mengabaikan segala yang diperintahkan oleh Allah, puasa tidak. Tapi kalau lebaran dahulu, maka kita akan seperti orang yang pasukan pertama tadi. Kita akan menyesal karena kita tidak akan mendapatkan keberkahan, kita tidak akan mendapatkan rahmat, kita tidak akan mendapatkan maghfirah, kita tidak akan mendapatkan itqum minan nar dari bulan Ramadan. Sementara pasukan yang kedua yang mengambilnya sekedarnya saja, kayaknya ini pasukan ini seperti kebanyakan kita. Nggak tahu apakah ada yang berbeda apa tidak aktivitas kita di bulan puasa dan tidak di bulan puasa. Membaca Quran kita antara bulan puasa dan tidak bulan puasa sama tidak? Atau kita ini hanya menjalankan ritual puasa pagi sahur, sore buka, pagi sahur, sore buka hanya sebatas menggugurkan kewajiban kita. Kalau itu yang terjadi, maka kita seperti pasukan yang kedua. Kita senang satu sisi, tapi kita juga menyesal karena kita tidak bisa memaksimalkan apa yang Allah fasilitaskan kepada kita. Sementara pelajaran yang ketiga, orang yang mau mendapatkan Lailatul Qadar harus memaksimalkan apa yang ada di bulan Ramadan, mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Saya jamin 100% pasti akan menemu Lailatul Qadar kalau bisa memaksimalkan bulan Ramadan mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 nanti, tanpa terlewatkan. Malamnya kita hidupkan dengan sholat malam, dengan tadarus. Siangnya kita manfaatkan dengan bersedekah. Di sela-sela kegiatan kita banyak membaca istighfar, pasti kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Alternatif kedua, kalau kita hanya 10 hari terakhir, kalau 10 hari terakhir itu kita maksimalkan semua, kira-kira kalau persentase mendapatkan Lailatul Qadar 90%. Ya, kalau kita manfaatkan mulai tanggal 20 sampai habis tanpa terlewatkan. Tapi kalau kita pilih yang ganjil-ganjil saja, persentasenya menurut hemat kami tidak bisa 90%. Ya, paling ya 85,9%. Ya, potensi itu ada, tapi lebih baik kita melakukan itu daripada kita tidak menjalankan sama sekali. Masih ada waktu untuk kita agar kita bisa memanfaatkan Lailatul Qadar, bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Mari waktu yang tersisa itu kita manfaatkan sebaik mungkin agar kita tidak menjadi orang yang menyesal sebagaimana pasukannya Iskandar Zulkarnain yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga, budaya Jawa setelah melaksanakan Ramadan ada yang namanya munjung. Ada yang namanya munjung. Munjung itu datang kepada orang yang tua atau yang dituakan dengan membawa sedekah, dengan harapan mendapatkan barokah doanya dari para sepuh bini sepuh. Karena filosofinya, orang yang habis melaksanakan puasa Ramadan itu seperti orang yang habis bertapa. Orang yang doanya dikabulkan oleh Allah, orang yang jiwanya masih bersih, maka bersegeralah berkunjung kepada orang-orang tua atau orang-orang yang dituakan. Bisa orang tua kita, bisa guru kita, bisa kiai kita, dalam rangka silaturahim dan mohon doanya
agar benar-benar Ramadan yang kita jalani selama 1 bulan penuh ini menghantarkan kita menjadi orang-orang yang takwa, sebagaimana tujuan puasa yang akan menjadikan orang-orang yang benar-benar takwa, sebagaimana ayat Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina amanu min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian paparan singkat kita dalam rangka menyambut atau menyongsong Lailatul Qadar yang sebentar lagi akan kita jalani. Perbanyak membaca Quran, perbanyak bersedekah. Insya Allah Ramadan ini mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah lagi di Ramadan yang akan datang. Pesan kami, salam kami kepada keluarga di rumah masing-masing, dan mohonkan maaf kami kalau misalnya nanti di hari Idul Fitri kami tidak bisa sowan di masing-masing teman-teman santri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.